Nah, ini adalah latihan yang kemarin dengan beberapa bagian ini dikosongkan. Ya, bagian total current asset dikosongkan tahun 2018, 2019 juga saya kosongkan. Ya, kemudian total fix asetnya juga saya kosongkan. Ya, 2018, 2019. Lalu juga ada total asetnya berapa. Di sini ya. Total asetnya berapa? Tahun 2018, 2019 juga saya kosongkan. Lalu di sini di total hutang, ini pun juga saya kosongkan, ini juga dikosongkan, dan di bagian modal juga 2018 dan 2019 saya kosongkan. Nah, jadi sebetulnya yang saya harapkan kemarin adalah kalian membuatnya persis seperti ini di Excel, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dengan ada 6 kolom di dalamnya. Lalu kamu isi dalamnya sini dengan, nah di dalamnya ini dengan rumus. Oke, ada yang sudah paham cara menggunakan ini? Ini sebetulnya mudah sekali, hanya penjumlahan, pembagian, perkalian gitu ya. Nah, ada yang sudah pernah menggunakan Excel sebelumnya? Silahkan, kalau ada yang sudah pernah. Sudah, Bu. Sudah? Kalau yang sudah berarti harusnya nanti lebih paham lagi, lebih bisa lagi ya. Nah, jadi nanti untuk tugas yang kalian harus revisi nanti adalah kalian isi angka-angka yang kosong ini, tapi di dalamnya nanti ada rumusnya. Ya. Sekarang perhatikan baik-baik ya. Saya akan ajarkan satu-satu ya cara mengisi kolom-kolom ini dengan menggunakan rumus ya. Jadi yang pertama adalah current asset tahun 2018. Yang diminta adalah totalnya berapa. Kita di sini ada itemnya apa saja, ada cash, account receivable, dan inventory. Jadi sebetulnya ini kan hanya tinggal dijumlah saja, ya. 120 tambah 210 tambah 155. Nah, kalian tidak perlu lagi menggunakan kalkulator, ya. Cukup dengan rumus yang sudah disediakan oleh Excel-nya. Nah, rumusnya adalah, sebentar ya, saya pindahkan ini. Ya, kalian bisa kalau untuk penjumlahan. Nah, tadi siapa? Muhammad Al-Ala ya. Pakai apa di sini? Pakai sum. Pakai zoom. Ya, pakai sum, bukan sum ya, sum. Ya. Sum ya. Tinggal kita pakai sum saja ini. Nah, sum di sini ya. Ya, jadi setelah kita taruh tadi, oke, saya ulang dulu ya. Kita taruh dulu ininya, kursornya di bagian yang akan dihitung, lalu kita klik sum. Nah, kita pastikan dulu bahwa ini angka yang akan dihitung ya. Kita tinggal enter saja. Ini juga sama. Ya, tinggal kita sum saja. Ini angkanya langsung muncul. Oke. Nah, yang di bawah fixed asset ini juga sama. Yang mau dicari nilainya hanya plant ditambah equipment. Ini plant ini maksudnya pabrik dan peralatannya, termasuk harta tetap ya, tidak lancar. Kita tinggal jumlah, pakai sum saja. Nah, enter. Ini juga kamu tinggal sum, ini enter. Nah, kenapa saya minta ini? Ya, jadi pada saat kamu submit, nanti akan saya koreksinya dari sini. Ya, saya akan klik di sini saja. Nah, berarti kalau di sini ada rumusnya, nah berarti kalian sudah paham. Gitu ya. Nah, ini nanti saya klik gini, koreksinya. Oh, benar berarti ya. Nah, gitu. Ya, jadi nanti kalian tidak perlu menuliskan lagi di samping-samping sini ya. Caranya bagaimana, cukup dengan di sini saja ya untuk yang satu ini ya. Nah, sekarang total aset ini adalah kan jumlah daripada total current asset ya, dari 485 ditambah dengan total fixed asset. Jumlahnya adalah 745. Nah, ini gimana caranya? Pakai apa? Apa pakai sum juga? Karena ini jauhan nih, agak jauh. Biasanya sum itu jika dipakai jika angkanya berdekatan. Ya, bisa langsung di highlight ya. Nah, kalau ini angkanya jauhan, yang satu ada di D10 ini, yang satunya di D15. Nah, ini pakai apa biasanya? Di belakang aja. Pakai tanda apa di sini? Ada yang tahu? Kita pakai tanda sama dengan.
Nah, gini ya. Jadi pakai tanda sama dengan, lalu kita panggil saja yang mau kita jumlahkan. Tadi total current asset kita masukkan di sini, tinggal klik aja. Klik ya. Lalu kamu tambah ya, ketik tanda tambah, lalu diklik lagi yang satunya lagi, yang di bawah ini. Nah, berarti yang mau kita jumlah adalah yang biru dengan yang merah ini saja. Yang lainnya jangan gitu ya, karena ini sudah merupakan total dari yang atas. Yang pink ini juga merupakan total dari yang atasnya gitu ya. Kita enter. Nah, dapatlah angka 1230 ya. Nah, ini pun juga sama ya. Saya ulang sekali lagi ya. Oke, tanda sama dengan, kita panggil yang atas, lalu ketik tambah ya. Kita panggil yang bawah, tinggal enter. Nah, dapat angkanya. Nah, gitu ya. Mudah ya. Nah, ini juga sama. Yang sebelah sini ya, yang bagian hutang lancar. Berarti ini karena berdekatan kita bisa pakai sum. Kita tinggal enter ya. Yang sebelahnya juga tinggal di sum saja. Nah, sudah ada angkanya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang bagian ini, modal. Ini dikosongkan. Ini sengaja ini saya berikan satu trik ya. Saya mau lihat seberapa paham kalian jika soalnya saya obrak-abrik gitu. Nah, gitu ya. Jadi masih ingat yang lalu bahwa ini adalah angka 1230. Ini merupakan total hutang dan total modal. Ya. Jadi ini kan angkanya sudah sama ya. 2018 yang di kanan total hutang dan total modal itu nilainya sama dengan jumlah aset kita di 2018 ya, 1230. Yang ini juga 1230. Sama ya, udah ya angkanya ya. Nah, ini berarti sudah betul angka kita. Nah, biasanya di soal itu suka seperti ini ya. Jadi ada bagian yang diubah-ubah ya. Jadi yang diketahui bukan yang di sini, tapi justru yang di bawah. Angkanya udah ada ya. Nah, angka ini judulnya aja ya, total hutang dan modal. Total hutangnya sudah dapat nih, 245. Nah, sekarang tinggal total modalnya yang belum ada. 245 ditambah berapa, jadi hasilnya 1230. Nah, jadi kira-kira ini gimana cara mencarinya? Di modalnya. Dapatkan modal dari mana rumusnya? 1230 dikurangin 245, Bu. Iya, betul ya. Nah, jadi dibalik, bukannya dijumlah tapi dikurang. Nah, kemarin itu ada yang salah. Jadi ini dijumlah gitu ya. Makanya di sini jadi lebih besar. Jadi begitu nanti dihitung harusnya total hutang ditambah modalnya yang nilainya lebih dari 1.200 ya. Kamu nulisnya ada yang 1.400-an. Nah, jadi begitu dijumlah harusnya 245 tambah 1.400 bukan lagi 1.200, jadinya 1.600. Nah, ini jadi nggak balance. Karena harusnya ini dengan ini sama nilainya. Nah, tadi seperti yang Akil bilang ya, dikurang. Oke. Sekarang kita mulai masukkan rumusnya berarti ya. Nah, selalu diawali dengan tanda sama dengan kalau formula. Ya. Kita panggil dari yang ini. Yang mau ini yang di bawah 1.230 dikurangi, ini kita panggil yang atas. Oke, gitu ya. Kamu mau ketik angkanya juga boleh gitu, tapi kalau mau lebih cepat lagi tinggal panggil aja gitu ya. Nah, yang ini juga sama. Sebetulnya kalau di sebelah kanannya ini juga rumusnya sama dengan yang kiri, kita gampang tinggal copy saja. Nah, dia adalah menggunakan rumus yang sama, mempercepat kita bekerja ya, pakai rumusnya yang rumusnya samakan saja. Ini pasti sudah betul nih. Nah, kita lihat nanti di sini bahwa H16 dikurangi H9. Nah, H16 dikurangi H9. Nah, ini sudah betul. Nah, gitu ya. Nah, nanti kalian bikin seperti ini, lalu bikinnya tuh jangan terlalu di pojok gini ya, supaya saya nggak susah mengoreksinya, karena terlalu pojok itu susah saya ngoreksinya. Jadi kamu bikin mungkin di kolom ketiga lah ya, mulainya dari C ini. Jadi bikinnya persis seperti ini. Kamu bikin judul ya, kemudian di margin tengahkan ya, ditaruh di tengah. Kemudian ini juga ada tahunnya, dan jangan lupa ada 03-nya ini.
jangan sampai ketinggalan ya. Lalu untuk angka ini nanti dalam penulisannya kamu jangan menulis, jangan ditambahkan dengan kata-kata. Jadi memang ini makanya saya pisah-pisah ya kolomnya, bagian kalimat atau bagian kata-kata ada di bagian tersendiri di sini semua. Yang kolom ini hanya khusus angka. Begitu juga dengan dolar. Ya, kamu lihat di sini. Saya hanya mengetiknya 120, tidak ada kata dolarnya. Ya, saya tidak tambahkan kata tanda dolar. Jadi jangan kamu ketik begini ya. Jangan kamu ketik di sini tambah manual dolarnya. Jangan. Karena nanti Excel tidak akan bisa mengenali ya, formula itu tidak bisa bekerja kalau dia ada kata di dalamnya gitu ya. Nah, jadi ada tanda-tanda yang selain angka itu jangan digunakan. Makanya saya sini pakai angka semua aja dulu ya. Semua nggak perlu pakai dolar nggak apa-apa. Yang penting kamu angkanya dulu supaya bisa dikerjakan oleh Excel-nya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Tidak ada? Yang tadi kurang Bu, tadi Bu. Mana ini? Iya Bu. Kenapa? Itu cara ngurangkan gimana tadi Bu? Jadi ulang ya, saya ulang ya. Nah, yang mau dicari kan ini ya. Jadi selalu tempatkan kursornya di tempat yang mau kita isi ya. Taruh dulu kursornya di sini. Lalu kan yang mau dikurang rumusnya adalah dari total ini kan total semua ya, dikurangi dengan total hutang. Jadi logikanya adalah seperti ini. Ya, saya pakai soal yang mudah ya. 2 ditambah berapa supaya jadi 3? Di sini angkanya berapa? Di kotak ini. 2 ditambah berapa supaya jadi 3? 1. Nah, sekarang saya balik. Cara mencari 1, kalau sudah ada 2, rumusnya gimana? Kalau di dalam matematika. Supaya dapat angka 1, sudah ada 3, sudah ada 2, diapakan? 3 kurang 2. Nah, gitu. Jadi gitu caranya, ya. Nah, sekarang tinggal cara nulisnya, cara nulis rumusnya. Selalu gunakan tanda sama dengan. Kalau mau buat formula perhitungan ya, tanda sama dengan, oke. Lalu angka yang besar dulu, karena kan rumusnya tadi ini 3, nah gitu kan. Lalu ketik tanda kurang, ya. Lalu ambil yang kecilnya nih, 3 dikurangi 2, jadi tinggal 1 gitu kan. Nah, lalu kita panggil yang ini, yang bawah. Nah, tinggal di enter gitu ya, jadinya dapat angkanya. Oke, Bu. Nah, sekarang logikanya adalah kalau 245, coba ya kita tes ya di sini. Kita mau coba 245 ya, ditambah dengan ini 895, jumlahnya sama nggak dengan ini coba? Tuh, sama kan? Sama Bu. 1230, berarti sudah benar jawabannya. Nah gitu ya. Oke. Nah, Oke Bu. Ya, ini yang nomor 1, soal nomor 1 kan. Nah, nanti yang soal nomor 2, kamu kerjakannya nggak usah di tempat yang terpisah, langsung di bawahnya saja. Jadi supaya nanti langsung saya ngoreksinya cepat gitu ya, langsung di bawahnya saja yang mengenai income statement. Ingat masih kemarin yang saya kosongkan adalah nilai net sales, kemudian EBIT, taxable income, tax, ini masih kosong semua ya, net income-nya juga kosong. Terakhir dengan laba ditahan. Selebihnya sudah ada angkanya. Nah, ini yang harus kalian isi nanti ya, dengan gimana caranya. Masih ingat ya? Selalu kurangi saja dari atas, kurangi ke bawah, kurangi ke bawah, kurangi ke bawah, kurangi ke bawah. Cara kerjanya gitu kan? Nah, kalian nanti buat seperti ini judulnya ya, bikinnya seperti ini ya, lalu digaris, lalu buatnya dalam 3 kolom. Yang 1 kolom ini khusus untuk kalimat saja, yang kolom kedua adalah khusus untuk angka pajaknya saja, ini ya, jadi nanti dipisah ya, angka pajak jangan di sini, jangan ditempel, karena nanti kita akan melakukan pemindahan angka pajak dari tax bill di sini, yang dari bawah ini ya. Setelah dari sini kita akan pindahkan ke atas sini ya. Nah, lalu masih ingat ya, net sales itu berdasarkan NIM kalian 3 digit terakhir. Oke, misalnya ya, saya ambil contoh NIM-nya pakai 3 digit aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ya, ini kan berarti
nilai net sales kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pindahkan aja ke sini ya. Cara mindahkannya tadi selalu sama dengan kita panggil dari yang ini aja, angkanya pindahkan. Nah, gitu. Dah, pindah ya, angkanya pindah sendiri. Jadi kamu nggak usah ketik-ketik, gampang kan? Mudah ya. Nah, jadi kita gunakan teknologi untuk memudahkan kalian belajar. Nah, sekarang yang kedua adalah mencari EBIT. Ini dia. Mencari EBIT rumusnya hanya mudah kemarin kan? Atas net sales kurangi biaya bahan baku dikurangi depresiasi. Aduh, ini salah ya. Ini saya ketikannya salah terus. Depre kurang I. Oke. Nah, caranya gimana? Sama kayak kemarin ya. Kayak tadi. Selalu diawali dengan tanda sama dengan. Tinggal kamu panggil aja ini. Atas, lalu ketik dikurangi, lalu yang bawahnya panggil iya, lalu ketik lagi dikurangi. Nah, yang bawah ini nggak bisa saya klik ya, ketutupan oleh ketutupan oleh si ininya nih, kursornya ya. Jadi dia posisinya ada di F berapa kira-kira? Ini F22, F23, F2 berapa? Mau nggak mau kita tulis F24. F24. Ya, posisinya ketutup oleh ini kursor saya. Jadi yang bagian F24 ini nggak kebaca gitu ya, nggak bisa saya klik gitu. Makanya kita ketik manual aja. Oke, sudah. Kita lihat hasilnya. Nah, ya, jadi net sales dikurangi 40.000 dikurangi 130, hasilnya adalah 83.326. Nanti saya ngeceknya gini aja. Nah, benar nggak nih? Oh, benar nih kamu ya, dikurangi. Berarti kamu sudah paham gitu ya. Nah, sekarang kita mencari yang dari EBIT dikurangi bayar bunga. Namanya taxable income. Sama caranya, sama dengan kita mulai dari EBIT kemudian dikurangi dengan nggak bisa lagi diklik, berarti F berapa nih? F26 ya. Tadi F25 kan? 26 ya. F26 kan bawahnya kan? Dari F di baris ke 26 ya. Oke. Nah, dapat angkanya. Inilah nilai taxable income kita ya, ini rumusnya. Oke. Nah, sekarang saatnya untuk mengerjakan pajak. Nah, untuk mengerjakan pajak ini kalian harus buat lagi di bawah. Nah, nanti kamu buat di bawahnya, kamu ambil dari screenshot yang ada sudah saya bagi ini tabelnya. Kamu tempelkan di sini tabelnya, lalu kamu buat seperti ini, ya. Kamu bikin di kolom di sebelahnya ya. Satu kolom ini nanti buat kalimatnya, yang satu kolom ini nanti buat formulanya, ya. Sekarang kita akan mulai masukkan taxable income-nya. Ya.